Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang ciri-ciri dari buku referensi. Apa saja ciri-cirinya buku referensi itu? Simak terus. Buku referensi itu juga memiliki ciri-ciri, sama dengan buku-buku yang lain, buku monograf, buku ajar. Jadi buku referensi itu memiliki ciri juga. Kenapa? Karena saya sering kali menjelaskan bahwa jenis buku itu sama dengan jenis kelamin. Bisa membedakan dan bisa dibedakan. Apakah ini buku referensi, apakah ini buku ajar, atau buku monograf. Maka pastikan ciri-ciri ini harus jelas sehingga kita bisa memastikan bahwa oh, ini adalah buku referensi, ini adalah buku ajar, ini adalah buku monograf. Lihat ciri-cirinya. Yang pertama, format bukunya sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit. Berapa? 15,5 kali 23 cm. Ukurannya tanggung, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu namanya ukuran UNESCO. Pastikan Bapak Ibu kalau menerbitkan buku referensi, pastikan ukurannya harus sesuai dengan ketentuan PO4. Kenapa? Agar bisa dinilai lebih maksimal. Buku referensi itu nilai kumnya 40. Walaupun nanti ada pengurangan-pengurangan, paling tidak terlalu jauh. Yang kedua, ketebalan halaman di buku referensi itu standar rata 200 halaman. 200 halaman itu sudah diatur. Sehingga untuk bisa mendapatkan nilai kum maksimal, maka pastikan jumlah halaman juga disesuaikan. Minimal 200 halaman. Boleh 300 halaman, tapi usahakan standarkan saja sehingga nanti bisa, kalau terlalu tebal juga bisa menjadi penilaian yang khawatir mengurangi dari nilai buku referensinya. 200 halaman. Yang ketiga, memiliki ISBN. ISBN itu dikeluarkan oleh penerbit yang menerbitkan bukunya. ISBN tentu harus masuk ke dalam record Perpusnas. Sehingga nanti ketika dicek ISBN-nya muncul judul bukunya, muncul penulisnya, muncul identitas bukunya. Karena nanti dalam proses penilaian itu juga dicek ISBN-nya. Apakah ISBN-nya ini betul-betul ada atau terekod di Perpusnas atau tidak. Yang keempat, gaya bahasanya formal. Formal itu bisa menggunakan gaya bahasa populer tapi tidak terlalu banyak. Formal itu bisa standar baku penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kelima, SPOK-nya jelas, subjek, predikat, objek, keterangan. Ketika menarasikan, ketika menuliskan, artinya bisa dipahami oleh pembaca. Tidak terlalu mutar kemana-mana, sehingga setiap kalimat itu SPOK-nya jelas. Per paragraf, per halaman, dan seterusnya. Daftar pustakanya harus lengkap. Daftar pustaka sesuai dengan kutipan-kutipan yang dilakukan di buku tersebut. Apakah misalnya daftar pustaka itu harus 10 tahun, Pak? 5 tahun? Atau 15 tahun? Ada atau ada batasan? Anda? Kalau dalam pemahaman saya, buku referensi itu dalam proses referensi kutipan itu belum ada pembatasan. Bisa yang lama, bisa yang baru. Tapi usahakan untuk membangun sebuah buku yang relevan dengan kondisi hari ini, maka perlu dukungan referensi yang baru. Paling tidak kalau misalnya di jurnal itu adalah 80-20, kalau di buku paling tidak 60-40. Sehingga nilai-nilai kebaharuan di dalam buku itu tetap terjaga dengan baik. Walaupun dalam konteks
PO Pak itu belum atau tidak ada pembatasan daftar pustaka. Yang penting ada daftar pustakanya. Daftar pustakanya sesuai dengan apa yang dikutipnya. Untuk pembatasannya sampai sekarang masih belum ada. Tapi usahakan tetap harus bisa memasukkan nilai-nilai kebaharuan, teori-teori yang baru, data-data yang baru untuk mendukung relevansi dari buku tersebut. Sehingga orang membaca buku yang kita tulis itu, kalau referensinya misalnya perbandingan 60-40, maka paling tidak masih relevan dengan kondisi hari ini. Itu juga menjadi catatan penting untuk kita bisa memahami bahwa buku referensi ini cocok untuk kondisi hari ini. Buku referensi ini relevan kita baca pada situasi dan kondisi hari ini. Dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah diterbitkan oleh penerbit yang kredibel, oleh penerbit-penerbit yang sudah terafiliasi dengan IKAPI atau APPTI yang penyebarannya juga meluas, sehingga proses penerbitan ini juga menjadi ciri dari buku referensi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus produktif. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.